Halo rekan PLNers, perkenalkan nama saya adalah Philip Mulyana dan saya adalah seorang financial coach dan financial advisor. Pernah nggak sih kamu ngerasa di tengah bulan setelah gajian, terus tiba-tiba gaji kamu kemana ya? Kamu nggak tahu gaji kamu kemana, kamu tiba-tiba kehabisan gaji kamu di tengah-tengah bulan. Nah hari ini saya akan bahas gimana caranya kamu kelola gaji kamu dengan baik ala financial advisor. Oke, coba deh bayangin kebiasaan kamu. Setiap kali habis gajian, apa aja yang kamu lakuin? Biasanya langsung bayar tagihan bulanan. Contoh, tagihan kos-kosan, atau tagihan kendaraan bermotor, atau cicilan tagihan gadget, dan lain-lain. Lalu habis itu baru sisanya kamu pakai buat kehidupan sehari-hari. Contoh, misal gaji kamu adalah 10 juta. Begitu gajian, udah ditungguin tagihan-tagihan. Kos 2 juta, cicilan gadget dan lain-lain 1,5 juta, lalu bayar asuransi 500.000, sisa 6 juta untuk 30 hari ke depan. Udah gitu biasanya pas tanggal gajian banyak banget kan promo di toko-toko online, free ongkir, cicilan 0% dan lain-lain. Makanya biasanya kamu kebingungan, kemana sih gaji kamu sebenarnya? Awalnya uang itu, gaji kamu itu kamu mau sisihin untuk nabung dan investasi. Tapi malah nggak jadi karena di tengah bulan aja udah nggak sisa gajinya. Nah, kalau kamu emang mau kelola gaji kamu dan nggak kehabisan gaji kamu di tengah bulan, coba kamu lakuin cara ini. Di contoh sebelumnya kan kamu bayar tagihan dulu, lalu sisanya baru kamu pakai untuk kehidupan sehari-hari. Gimana kalau misalkan kamu balik aja? Begitu kamu terima gaji, idealnya kan 30% dari gaji kamu itu langsung disisihkan untuk dana darurat atau investasi. Artinya, kalau gaji kamu 10 juta, minimal 3 juta itu udah langsung kamu sisihin. Berarti kan kamu cuma boleh habisin 7 juta sisanya, atau 70% dari gaji kamu. Nah pertanyaan yang muncul itu biasanya adalah gini, kok gede banget 30%? Jangankan 30%, 5% aja saya nggak sanggup. Ya nggak apa-apa, mulai dari angka yang kamu bisa komit dulu. Kalau kamu sanggup 5%, mulai dari 5%. Kalau kamu sanggup 10%, mulai dari 10%. Atau kalau kamu sanggup cuma dari 1% pun, kamu mulai dari 1%. Yang paling penting adalah kamu sisihkan dulu. Jangan tunggu sampai 30% baru kamu sisihkan. Ingat, kata kuncinya adalah ideal. Saya tahu banyak dari kita kondisinya belum ideal. Tapi untuk berubah, kita harus mulai dari satu tempat, bukan? Dana darurat adalah dana yang kamu kumpulin dan kamu gunakan cuma pada saat kondisi darurat doang. Contoh, renovasi atap rumah yang bocor. Contoh yang lain adalah kalau misalkan AC kamu rusak misalkan, atau ban mobil kamu bocor. Nah, sedangkan investasi itu kamu bisa lakukan di beberapa aset investasi, mulai dari emas sampai dengan properti. Nah, setelah 30% kamu sisihkan, berarti kan sisanya 70%. Misal gaji kamu 10 juta, 3 juta udah kamu sisihkan, berarti kamu boleh spending 7 juta sisanya. Nah dari 7 juta itu kamu bisa mulai pakai untuk bayar tagihan dan untuk biaya hidup bulanan. Jangan lupa kamu harus catat pengeluaran bulanan kamu dan bagi itu menjadi 2 kategori biar kamu gampang ingat aja. Yang pertama adalah fixed expense, yang kedua adalah variable expense. Fixed expense itu adalah pengeluaran kamu yang nggak bisa turun. Setiap bulan jumlahnya pasti sama. Contoh, kos-kosan, cicilan, atau transfer ke orang tua atau pasangan kamu. Nah biasanya dari fixed expense ini susah banget untuk kamu kurangin. Bisa dikurangin, ada beberapa yang bisa kita kurangin, tapi susah banget yang kita kurangin. Yang kedua adalah variable expense. Nah ini adalah pengeluaran kamu yang bisa naik, bisa turun. Contohnya apa? Contohnya itu adalah pengeluaran bulanan kamu, belanja makanan, transportasi, atau listrik dan air. Nah, variable expense ini karena bisa turun dan naik, ini bisa banget kamu adjust, bisa banget kamu sesuaikan sama kondisi kamu sekarang. Coba cari beberapa item yang kamu bisa hemat. Nah, kalau misalkan kamu udah tahu gimana caranya mapping expense kamu bisa ngelakuin budgeting. Atau bahasa awamnya disebut jatah untuk bulan-bulan selanjutnya. Misal, awalnya kan tadi kita cerita gaji kamu adalah 10 juta. Sisihin dulu 1 juta untuk ditabung. Sisa tinggal 9 juta karena kamu belum bisa mencapai kondisi ideal 30% tadi. Lalu tagihan dan cicilan 4 juta, berarti sisanya adalah 5 juta. 9 juta dikurangin 4 juta, sisa 5 juta. Nah, lalu kamu tentuin jatah-jatahnya apa aja nih.
Yang pertama mungkin jatahnya itu adalah belanja bulanan 1,5 juta. Yang kedua adalah jatah untuk investasi diri. Ini penting. Contoh untuk beli buku, untuk ikut kelas, untuk jaga penampilan itu misalkan 1 juta. Atau jatah transportasi 800.000 dan sebagainya. Nah, dengan kamu punya jatah-jatah ini, kamu jadi punya guidance yang mana aja yang kamu bisa kurangin dan yang mana aja yang kamu penting sebenarnya. Dari sini kamu bisa lebih disiplin untuk kelola gaji kamu. Tinggal kamu analisa deh, pengeluaran mana yang penting buat kamu, pengeluaran mana yang nggak penting buat kamu. Pengeluaran yang nggak penting tinggal kamu coret, dan sisanya kamu bisa alihkan ke investasi atau tabungan. Oke rekan PLNers, sekian tips cara kelola gaji dari saya, Philip Mulyana. Sampai ketemu di video selanjutnya.